Episode 23. Disha berjalan gontai di koridor kampus. Gadis itu nampak semangat hari ini tidak ada kelas dosen Sky. Jadi Disha merasa aman, nyaman, dan damai. Bagaimana tidak? Hidupnya jauh dari kata tenang semenjak Disha bertemu dengannya. Indahnya kuliah kalau tidak ada pria menyebalkan yang membuat Disha susah move on dari kehidupannya. Hidup Disha sebelum kejadian itu cukup tenang, aman, tentram, dan damai. Namun, semenjak mengenal pria itu ia bagaikan senam ritmik. Setiap hari, darah yang mengalir selalu penuh dengan tekanan dan emosi. Disha berpikir, lama-lama berada dalam radius yang dekat dengan pria itu bisa membuat hidupnya tekanan dan stres lebih cepat, serta timbul penyakit lainnya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu karena setiap pertemuannya membuat gadis itu menahan sesak, rasa sakit dan juga marah. Biar bagaimanapun Disha menganggap Sky itu brengsek. Laki-laki jahat yang tega merenggut mahkotanya dengan cara ilegal. Disha berpikir demikian karena Disha waktu itu setengah sadar dan tidak seharusnya pria itu malah memanfaatkan ketidaksadaran itu untuk memenuhi nafsunya yang bejat. Disha marah. Disha benci dengan orang yang telah merenggutnya. Sesuatu yang ia jaga mati-matian. Itulah mengapa Disha sangat membenci pria itu. Ingin sekali melenyapkan dari dunia agar tidak harus bertemu dengannya kembali. Satu kata yang menambah daftar kebenciannya semakin nyata, pria itu adalah dosennya dan sialnya Disha adalah mahasiswa didiknya. Rasanya belum cukup takdir mempermainkan atas dirinya. Disha harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah menjadi partner ranjangnya adalah calon suami kakaknya sendiri. Rasanya dunia ini teramat kejam bagi Disha. Ingin sekali rasanya gadis itu membenturkan kepalanya saja di tembok kampus agar lupa ingatan. Dan hanya mengingat kisah tentang Ryan dan dirinya yang selalu manis. Ting, satu pesan yang masuk ke ponsel Disha menginterupsi gadis itu. Gadis itu tengah melamun di kelas seusai materi kuliah berlalu. Sementara teman-temannya seperti biasa tengah sibuk mengisi perutnya di kantin. Setengah malas Disha membuka layar ponselnya. Ia melihat pop yang terpampang atas nama Pluto. Kamu bisa ambil KTM kamu di Setiabudi Sky Garden. Saya tunggu hari ini manusia Pluto. What? Disha mendelik. Rasanya baru beberapa menit yang lalu dirinya merasa hidupnya begitu damai sehari tidak bertemu dengan Pluto. Sekarang malah dengan terang-terangan disuruh menemuinya. Dan parahnya Sky menyuruh gadis itu datang menemuinya di apartemennya. Gila. Gila itu orang. Setiabudi Sky Garden itu kan daerah apartemen Kak Flora. Berarti apartemen itu juga. Enggak. Ogah banget gue datang ke sana lagi. Maksudnya apa coba? Omel Disha menggerutu sendiri. Tapi gue butuh kartu gue. Oh ya ampun. Gimana caranya gue colong tanpa Pluto tahu? Ribet bener sih. Kenapa nggak di kampus aja? Udah gitu ya seharusnya tinggal dikasihkan sama gue langsung di kampus pas ngajar juga oke. Nggak pakai ribet tinggal sya KTM. Kamu udah beres. Lah ini apa? Bikin hidup gue susah. Gadis itu ngedumel panjang pendek. Kesel sama seseorang yang tidak ada di depan matanya. Brak, brak, brak. Disha memukul meja frustasi. Menendang kursi di sampingnya sampai tidak beraturan untuk mengutarakan kekesalannya dan rasanya ingin ngamuk tapi ia sadar dikit ada CCTV di setiap sudut kampus. Allahu Akbar. Disha lo, pekik bila kaget melihat kursi di samping Disha berjarak tidak beraturan. Apa? Nggak usah komen. Gue lagi pingin makan orang. Sarkas Disha galak. Lo kenapa? PMS. Tanya bila kepo. Tidak biasanya Disha seagresif ini dalam mengolah emosinya. Oke. Lo boleh cerita dari sekarang. Tapi please. Lo jangan buat onar. Lo bisa digiring ke ruang kemahasiswaan kalau lo berisik dan barbar kayak gini. Ujar Bila lembut. Bila. Untung hanya Bila yang melihat Disha memukul meja dengan keras. Gadis itu balik dari kantin lebih awal karena sudah selesai makan dan tidak ingin banyak mengobrol. Kuah. Kuah. Disha akting menangis. Gadis itu sungguh sangat barbar. Low stress. Ya ampun.
Disha cantik-cantik stres, ucap Bila dengan ledekannya. Kasihan banget Kak Ryan. Punya cewek. Stres. Hahaha. Bila. Apa beb? Nggak usah sok kalem. Bacot lo ngeselin. Setan. Gue bunuh lo. Ujar Disha tersenyum devil. Ngeri-ngeri sedap. Beneran stres. Ngomong lagi gue bakalan bikin hidup lo susah. Ya ngomong lah. Kan gue masih waras. Lo kenapa sih? Bisa cerita kalau ada masalah. Lo putus sama Ryan. Rencana, ujar Disha santai. What? Fix. Lo beneran stres. Cuma cewek nggak waras yang mutusin Cogan. Gue. Mau balik. Tolong titip absen di jam terakhir. Ogah. Bu Emil galak. Ke TU sana minta surat. Keterangan sendiri. Terserah. Bu Emil itu kan. Suka nggak percaya kalau cuma ngomong. Titip absen. Ngomong aja sama PJ makulnya Bu Emil gue beneran nggak konsen. Please. Kali ini aja. Siap. 86. Pulang di sana istirahat. Tidur terus jangan lupa minum obat, ujar Bila panjang lebar. Thanks Bill. Pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disha pulang ke rumah dengan wajah yang ditekuk. Gadis itu tetap mengucap salam tapi sedikit membanting pintu. Allahu Akbar. Kak Flora ngagetin aja. Pekik Disha kaget melihat keluarganya ngumpul di ruang keluarga. Ini kenapa ya? Kok mukanya pada tegang? Dan serius. Disha masih santai. Lo pakai pelet apa? Lo ganjen. Godain calon. Suami orang di kampus. Hah. Marah Flora menyerang Disha tiba-tiba. Tahan emosi kamu. Mama nggak suka biar bagaimanapun kita harus dengar penjelasan Disha. Ujar Mama Emmy melerai. Amar masih stay di kursi dengan santai. Kakak ini apa-apaan sih? Gue baru pulang langsung disuguhin gini. Lo yang apa-apaan? Sarkas Flora emosi. Pa, tolong jelasin kenapa Kak Flora marah. Sky membatalkan perjodohannya dengan Flora. Ujar Mama Emmy hati-hati. Terus, hubungannya sama Disha apa? Sky akan melanjutkan perjodohan ini asal menikah denganmu. Jelas Pak Amar. What? Pekik Disha kaget. Kenapa lo? Nggak usah kaget gitu deh. Lo pasti udah mempengaruhi otak Sky kan? Lo godain dia kan? Kenapa harus Sky-sha? Lo udah punya Ryan. Pokoknya gue nggak mau tahu lo harus secepatnya nikah sama Ryan. Disha shock untuk yang kedua kalinya. Menikah itu tidak masalah apalagi menikahnya dengan Ryan. Tapi Disha belum sempat mengatakan kejujuran itu. Dengan Ryan. Please. Disha perlu waktu. Kakak nggak mau tahu. Lo harus nolak lamaran Sky. Lo harus segera menikah. Dengan Ryan. Sekalipun lo ngelangkahin gue nggak apa-apa. Ujar Flora berapi-api. Bersambung.